Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas soal pemantapan ujian untuk menghadapi USBN dan UNBK tahun 2020 buat kalian yang kelas 9 tingkat SMP. Ya, nanti silahkan kalian pelajarin soal-soal yang saya bahas di sini. Jadi siapa tahu di USBN atau UNBK nanti soal-soalnya akan keluar, atau paling tidak sama ya, sama persis, hanya angkanya aja yang diganti. Baik, saya lanjut untuk membahas soal yang nomor 11. Jadi yang nomor 11 mulai nomor 11 itu adalah materi pola bilangan ya. Rumus suku ke N dari barisan 1, 2, 4, 8 adalah. Jadi yang ditanyakan adalah rumus suku ke N. Kita lihat di sini 1, 2, 4, 8. Kita lihat polanya 1, 2, 4, 8 ya. Nah, kita bisa mengganti 2 dengan 2 kuadrat ya, 4 ya, 4 kita ganti dengan 2 kuadrat. 8 berarti 2 pangkat 3. Nah, kalau 2 berarti 2 pangkat 1. Ini berapapun kalau dipangkatkan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan 1? Nah, 2 pangkat berapa? Nah, 1 itu adalah 2 pangkat 0. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya. Ini adalah suku pertama. Suku pertama ini 2 pangkat 0. Suku kedua 2 pangkat 1. Suku ketiga 2 pangkat 2. Suku keempat 2 pangkat 3. Nah, bisa saya tuliskan berarti suku ke N itu adalah 2. Kalau N-nya adalah urutan suku berarti N min 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 12. Perhatikan gambar. Pola di atas dibuat dari potongan lidi. Banyak potongan lidi pada pola ke-7 adalah, kita lihat pola 1. Ini pola 1 ya. Itu ada 4. Pola kedua ini tadi 4 ya. Berarti tambah 1, 2, 3. Jadi 7. Ini 10. Ini 13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Nah, yang ditanyakan adalah pola ke-7. Kita lihat dari 4 ke 3, 4 ke 7 ya, itu ditambah 3. 7 ke 10 juga ditambah 3. 10 ke 13 ditambah 3. Nah, kita cari dulu nih pola ke N ya. UN. Kita lihat bedanya berapa nih? Bedanya 3 ya, berarti 3N. Langsung aja tuliskan ya, bedanya berapa, langsung kita tuliskan 3N. Nah, kita lihat ini suku awal itu adalah 4. Kita kurangin dengan bedanya ya. 4 kita kurangin dengan bedanya berapa? 1. Berarti nanti polanya adalah 3N plus 1. Misalkan nih, saya coba ya. Suku kedua berarti 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. 6 tambah 1, 7. Nah, betul ya. Nah, berarti kalau suku ke-7 kita tinggal masukkan 3 kali 7 ditambah 1. 3 kali 7 berapa? 21. 21 tambah 1 sama dengan 22. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 13. Rumus suku ke N dari barisan 7, 10, 13, 16 adalah. Nah, kalau seperti ini kita lihat 7 ke 10 berarti tambah 3 ya. Tambah 3
tambah 3. Nah, berarti bedanya 3 nih. Berarti kalau bedanya 3 berarti 3n. Yang 4n berarti salah nih, ini salah. Nah, ini plusnya berapa nih? Kita lihat. Suku pertama berapa? 7. Kita kurangi dengan 3. 7 kurangi 3 berapa? 4. Ya, jadi jawabannya yang C. Nah, gampang kan? Nah, kita tes ya. Suku ke 1 berarti 3 kali 1 3. 3 tambah 4 7 tuh. Ya. Jadi cara gampangnya seperti itu. Nanti kalau misalkan kalian belum mengerti, silahkan kalian ulangi lagi untuk menonton video saya ya. Sekarang yang nomor 14. Hasil dari 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 100 adalah, ini adalah deret aritmatika ya. 2 ditambah 4 berarti dari 2 ke 4 itu bedanya 2 atau ditambah 2. 4 ke 6 tambah 2 ditambah 2 dan seterusnya ya. Karena yang ditanyakan adalah hasil dari penjumlahan ini dari 2 sampai 100. Caranya gini, kita tentukan jumlah bilangannya dulu. Jumlah atau banyaknya bilangan yang harus dijumlahkan. Nah, atau n-nya ya, kita tentukan n-nya dulu. N-nya berapa? Caranya gini, kita lihat. Ini adalah suku terakhir. Kita kurangin ya, 100 kita kurangi dengan suku awalnya. Kita kurangi 2. Kita bagi dengan bedanya berapa nih? Dari 2 ke 4 kan bedanya 2. Kita bagi dengan bedanya. Nanti kita tambahkan dengan 1. Nah, 100 dikurang 2 98. Kita bagi 2 tambah 1. 98 dibagi 2 itu 49 ya. Ditambah 1 sama dengan 50. Nah, ketemu nih. Jumlah sukunya ada 50. Karena yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan ini, berarti kita menggunakan rumus Sn sama dengan n per 2 dikali kurung buka ya, 2A ditambah n min 1 dikali beda. Ya, kita pakai rumus ini. Nah, kalian pasti bertanya-tanya ini dari mana gitu ya. Karena biasanya kalau di sekolah pasti diajarinya adalah, atau di channel YouTube yang lain ya, itu pasti diajarinya adalah untuk mencari jumlah suku ke n, kalau ada Sn n per 2 U1 ditambah UN. Pasti seperti ini ya. Nah, tapi untuk untuk permasalahan-permasalahan tertentu kita tidak harus menggunakan rumus ini. Bisa aja ya kita menggunakan rumus ini ya. Nah, kita tinggal lihat permasalahannya. Nah, kalau di soal 14 kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini aja nih, yang biasa kalian dapatkan di sekolah. Berarti S50 sama dengan 50 per 2 dikali U1 nya berapa? U1 nya udah tahu nih 2. UN nya berapa? 100. 50 dibagi 2 25 ya. 25 kita kalikan dengan 102. 25 kali 102. 102 kali 25 10 5. Oh, ini 0 ya. Sorry, ini 0. Berarti hasilnya adalah 2550. Jadi jawabannya adalah 2550. Nah, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke nomor 15. Diketahui 4 12 P 108 Q 972 merupakan suatu barisan bilangan. Nilai Q dikurang 2P adalah, nah kita lihat P dari 4 ke 12 itu ditambah, kalau kita tambahkan 8 ya. Tapi lebih enak kalau kita bagi ya, karena ini angkanya makin besar nih. Ya, kita kalikan. Kalikan berapa nih? Kali 3. Berarti 12 ke P dikalikan 3. Nah, berarti nilai P nya berapa?
berarti ya 12 kali 3 nih, 36. Nah, 36 dikali 3 kan udah ketemu nih P-nya. 36 kali 3 108. Bener ya, berarti selalu dikali 3. Ki berarti 108 dikali 3. 108 dikali 3 berapa? 24. 324. Nah, Q-nya 324 dikali 3 lagi, hasilnya 972. Tapi yang ditanyakan adalah Q dikurang, jadi yang ditanyakan adalah Q dikurang 2P. Q-nya berapa? Q-nya 324 dikurang 2 kali P-nya 36. Jadi 324 dikurang 72. Hasilnya berapa? 252. Jadi hasilnya jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 16. Jumlah 7 suku pertama barisan 48, 24, 12, 6 adalah, kita lihat dari 48 ke 24 itu berarti dikali setengah. 24 ke 12 dikali setengah ya, atau dibagi 2 lah ya. Ini juga dikali setengah. Artinya apa? Berarti ini adalah barisan geometri. Kita cari rasionya. Rasionya berarti setengah ya. Artinya dia kurang dari 1. Karena kurang dari 1, sedangkan yang ditanyakan itu adalah Yang ditanyakan itu adalah jumlah dari 7 suku pertama ya. Jadi kita menggunakan rumus Sn sama dengan A. Karena dia lebih kecil dari 1, berarti kita pakai 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R ya. Kita menggunakan rumus ini ya, untuk menghitung N suku pertama pada deret geometri, di mana nilai rasionya kurang dari 1. Kita tinggal masukkan nih S7 ya, karena yang ditanyakan adalah jumlah suku, jumlah 7 suku. A-nya berapa? A-nya adalah 48. 48 dikali 1 dikurang R-nya berapa? Setengah. Setengahnya dipangkatkan 7 ya. Karena kan yang diminta adalah 7 suku pertama, dibagi dengan 1 dikurang setengah. 48 1 dikurang setengah dipangkatkan 7 itu, kalau pangkat 5 kan 32, pangkat 6 64, pangkat 7 berarti 128. Nah, ini per 2 ya. Oh, sebentar, saya salah tulis. Ini 48 dikali 1 dikurang 1 per ya, harusnya 1 per 128. Kemudian per lagi, per yang ini ya. 1 dikurang 7 berapa? Setengah ya. Sehingga nanti S7 nya saya tulis di sini ya, S7 nya sama dengan 48 ya. Yang ini naik ke atas nih, jadi kali 2. Yang ini bentuknya saya samakan penyebutnya, jadi 128 per 128 dikurang 1 per 128, sehingga nanti hasilnya adalah 48 dikali 2, 128 dikurang 1, 127 per 128. Kita bagi 2, 64. Nanti 48 per 64 dikali 127 dibagi 8, 6 bagi 8, 8 ya. Berarti nanti sama dengan, ini sederhanakan lagi ya, ini 3, ini 4 bagi 2 ya, kali 127 atau sama dengan 21, 2, 6, 8 ya, 8. Ini 3 per 4 ya, per 4, atau sama dengan 38, 9 ya, 36,
36, 2, 21 bagi 4, 5, 95, 1/4. Jadi jawabannya adalah 95 1/4. Jawabannya adalah yang B ya. Nah, demikian pembahasan saya mengenai materi yang berkaitan dengan pola bilangan. Nanti selanjutnya saya akan membahas soal yang berkaitan dengan soal cerita yang berkaitan dengan materi bilangan ya. Nah, untuk video dengan materi bilangan akan saya bahas di video yang selanjutnya. Makanya jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya, dan kalian hidupkan notifikasi agar kalian nanti dapat pemberitahuan kalau saya mengupload video yang baru. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.